Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah melihat video, peserta didik dapat menentukan penyelesaian masalah nilai sudut berrelasi di berbagai kuadran dengan cermat dan teliti, menerjemahkan sudut negatif ke dalam kuadran, menentukan konsep perbandingan antar sudut di berbagai kuadran, terutama sudut-sudut istimewa dengan cermat dan teliti, serta membandingkan konsep nilai sudut berrelasi di berbagai kuadran. Sekarang kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometrinya. Sin itu didefinisikan sebagai demi, yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Sedangkan cos itu adalah sami, sisi samping dibagi sisi miring, dan tangan ini adalah desa, sisi depan dibagi sisi samping. Kalau ada kosekan itu berarti kebalikan dari sin, yaitu 1/sin, sehingga sisi miring dibagi depan atau mide. Sekan itu sama dengan kebalikan dari cos, 1/cos, yaitu kalau cos itu sami berarti sekan adalah misa, miring bagi samping. Sedangkan kotangan, ada yang nulis kotan, ada yang nulis CTG, itu sama. Kotangan itu adalah kebalikan dari tangan. Jadi kotangan itu rumusnya adalah sade atau samping. Perhatikan segitiga berikut. Bagi sudut alfa, maka sisi depannya ini adalah yang ini, A. Sisi miring itu C, karena berada di depan sudut 90 derajat. Ini sisi miring bagi sudut alfa maupun sudut beta. Sehingga sin alfa itu adalah demi, depan bagi miring, dari A/C. Sampingnya dari sisi B, cos itu sami, samping bagi miring. Sampingnya B, miringnya C. Tangan alfa itu adalah desa, depannya A dan sampingnya B. Kosekan alfa itu ada kebalikan dari sin, maka kosekan alfa sama dengan C/A karena sinnya A/C. Sekan alfa berarti kebalikan dari cos, karena cosnya B/C, maka sekan alfa adalah C/B. Dan kotangan alfa itu sama dengan kebalikan dari tangan, maka kotan alfa sama dengan B/A. Lanjut ke sudut B. Bagi sudut beta, sisi B ini adalah merupakan sisi depannya, sedangkan A itu merupakan sisi sampingnya sudut beta, dan C tetap sisi miring. Sin beta dari desa, sin alfa demi, depannya B, miringnya C. Cos alfa, cos beta sama dengan sami, sampingnya A, miringnya C, tan beta sama dengan desa, depannya B, sampingnya A. Dan kosekannya kebalikan sin C/B, sekannya kebalikan cos C/A, kotangan kebalikan dari tangan yaitu B/A. Kita ke soal. Contoh, tentukan nilai perbandingan trigonometri berikut. Ada segitiga seperti ini, ada sudut alfa di sini, ini sudut betanya di sini. Kita disuruh menentukan nilai sin, cos, tan, kosekan, dan kotangan alfa, serta sin, cos, sek, kotangan dari beta. Langkah menentukannya, sebelum kita selesaikan, kita cari sisi yang belum diketahui dulu, yaitu sisi B. Berdasarkan teorema Pythagoras, maka B kuadrat itu adalah C kuadrat dikurangi A kuadrat. C-nya ini kan sisi miring, maka yang dikurangi sisi miringnya. C-nya 5, A-nya 3, maka 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat,
sama dengan 25 kurangi 9 yaitu 16. Jadi B nya ini merupakan akar dari 16 yaitu 4. Bagi sudut alfa, saya ulangi lagi bahwa sisi depannya ini A, sisi sampingnya dari B, sisi miring itu C. C ini sisi miring karena berada di depan sudut 90 derajat. Sama bagi sudut B, sisi miringnya juga C. Sisi depannya berarti yang depannya sudut B, beta, yaitu B. Berarti sisi samping dari beta adalah A. Kita kerjakan dulu pertanyaannya. Sin alfa demi depannya 3, miringnya 5. Cos alfa sami, sampingnya 4, miringnya 5. Tan alfa desa, depannya 3, sampingnya 4. Kosekan alfa kebalikan dari sin, maka 5/3. Kotangen alfa kebalikan dari tangen, maka 4/3. Dengan sin beta demi depannya B, miringnya C, 4/5. Cos beta sami 3/5. Sekan beta, sekan kebalikan cos, jadi 5/3. Kotangen, kalau tangan itu desa, kotangen jadi sadi, sampingnya 3, depannya 4. Sekarang ke contoh soal. Andra melihat puncak pohon dengan sudut 45 derajat terhadap horizontal dari jarak 2 meter. Tentukan tinggi pohon jika tinggi Andra adalah 1,7 meter. Maka kita buat Andranya dulu. Di sini itu ada Andra. Kita gambar ya. Ini gambar saya terlalu bagus ini. Terus ini adalah pohonnya. Ini di pohonnya. Anggap saja seperti ini pohonnya. Nah, ini tinggi. Kalau segitiga ini kan sebagai tingginya, ini T-nya. Kemudian jarak Andra ke pohon itu 2 meter. Ini dari 2 meter. Sudutnya 45 derajat yang di sini. Maka kalau dilihat dari sudut ini, hubungan antara T dengan 2 itu adalah depan bagi samping, yaitu tangan. Jadi, tangan sudutnya 45 derajat, maka tangan 45 derajat sama dengan T/2 meter. Tangannya 45 derajat adalah 1, kemudian kita masukkan T/2M. T-nya berarti 1 kali 2 meter. Tinggi segitiga ini adalah 2 meter. Jadi kalau tingginya Andra ini 1,7 meter, maka tinggi pohon tinggal nambahkan tingginya Andra ditambah dengan tinggi segitiga, itu 2 meter ditambah 1,7 meter. Ketemunya adalah 3,7. Sekarang kita akan mencari besar sinus, kosinus, dan tangen dari sudut selain 30, 45, dan 60 derajat. Ya, sebelum kita mempelajari itu, kita buat dulu kuadran. Nah, ini. Di sudut 0 sampai 360, ini saya buat sudut ya. 0, terus ke atasnya ini 90, tambah 90 lagi, jadi 180, tambah 90 lagi, 270, tambah 90 lagi, yaitu 360. Nah, kalau ini sudutnya positif, itu bergeraknya berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau searah jarum jam itu sudutnya negatif, jadi negatif 90 derajat itu sama dengan 270 derajat. Kemudian
negatif 180 derajat itu sama dengan 180 derajat, dan negatif 270 derajat itu sama dengan 90 derajat. Untuk sudut yang berada di antara 0 sampai 90 derajat ini namanya berada di kuadran 1. Sedangkan antara 90 sampai 180 ini di kuadran 2, 180 sampai 270 ini di kuadran 3, dan kuadran 4 itu adalah antara 270 sampai 360. Untuk jika D2 itu bisa, karena dia itu sudutnya kurang dari 180 derajat, ini berarti rumusnya ada 180 derajat kurang dari alfa. Untuk jika D3 karena lebih dari 180 derajat, maka kita gunakan rumus 180 derajat ditambah alfa. Dan untuk KD4 karena kurang dari 360, kita gunakan rumus 360 derajat dikurangi alfa. Untuk nilai trigonometri yang positif di kuadran 1 ini nilai sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotangan semuanya positif. Untuk jika D2 yang positif itu adalah sin dan sepersin, yaitu kosekan. Untuk jika D3 itu adalah tangen, dan untuk jika D4 adalah kosinus. Jadi kalau ingin menghebatkan dengan mudah menjadi semua sinta kos. Dari KD1, KD2, KD3, KD4 semua sinta kos. Kita akan mempelajari rumus di KD2, kuadran 2. Di kuadran 2 ini, karena antara 90 sampai 180, kita bisa gunakan rumus yang 90 plus alfa. Jadi kalau sin 90 derajat plus alfa menggunakan rumus 90 plus alfa, maka sin menjadi sama dengan cos alfa. Balikan, kalau cos alfa menjadi min sin alfa, dan tangan alfa menjadi min negatif kotangan alfa. Karena nilai positif itu hanya sin, maka sin 90 derajat plus alfanya yang positif. Sedangkan kalau menggunakan rumus 180 derajat dikurangi alfa, maka rumus sin cos tannya ini tetap sin jadi sin, cos jadi cos, tangan jadi tangan. Cuma karena jika di 2 ini yang positif adalah sin, maka yang positif adalah hanya nilai sin. Ini juga yang lain 90 juga hanya sin saja. Lanjut di kuadran ketiga. Kuadran 3 ini antara 180 dan 270 derajat. Maka kita bisa gunakan rumus yang 270 dikurangi alfa. Karena sudutnya di sini 180 sampai 270, maka dia kurang dari 270, atau menggunakan rumus yang 180 derajat ditambah alfa. Kalau saya sukanya pakai yang 180 plus alfa. Sama dengan 90, kalau pakai rumus 270 derajat, maka sin menjadi cos, cos jadi sin, dan tangan menjadi kotangan. Karena di KD3 yang positif tangan, maka yang positif di sini hanya nilai tangan saja, yang lain negatif. Untuk yang menggunakan 180 derajat ini sama, sin jadi tetap sin, cos jadi tetap cos, dan tangan tetap menjadi tangan. Yang positif apa? Positif hanya tangan, maka yang positif di sini hanya tangan. Yang sin dan cos tinggal memberi tanda negatif. Lanjut di kuadran 4. Kuadran 4 ini juga antara 270 dengan 360 derajat. Kita bisa menggunakan rumus 270 dan bisa menggunakan rumus 360. Karena dia lebih dari 270, maka 270 ditambah alfa. Karena dia kurang dari 360, maka jadi 360 derajat dikurangi alfa. Sama. Di sini yang positif cos. Maka
nilainya yang positif hanya cos saja. Ini juga cos. Kalau pakai rumus 270 maka sin jadi cos, cos jadi sin, dan tangan menjadi kotangan. Kalau menggunakan rumus 360 derajat maka tetap sin jadi sin, cos jadi cos, dan tangan menjadi tangan. Kita lanjutkan ke contohnya. Bagaimana kalau kita mencari cos 135 derajat? Ini ada dua cara. Karena dia berada di antara 90 dan 180 derajat, maka dia di KD2. KD2 tadi itu yang positif sin. Ingat, positif itu sin. Maka nanti nilai yang positif sin, berarti cosnya itu berarti nilainya negatif. Cos 135 derajat bisa menggunakan 90 derajat ditambah berapa? Nah, untuk menjadi 135 derajat, maka 90 derajat ditambah 45. Karena kita menggunakan rumus cos, maka berubah menjadi cos 90 derajat plus alfa, maka berubah menjadi sin. Karena cos di KD2 negatif, maka menjadi negatif sin. Negatif sin, ya karena sini 45, maka ini menjadi 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2, maka cos 135 derajat menjadi negatif setengah akar 2. Untuk cara yang kedua, kita gunakan yang rumus 180 derajat. 135 itu sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat, maka tetap menjadi cos 45 derajat. Sedangkan nilai negatif ini karena dia terletak di kuadran 2, sehingga nilainya ada negatif setengah akar 2. Untuk selanjutnya, tugas kalian adalah melengkapi. Kalau kita gunakan rumus tadi ya, kita singkat saja di sini. 135 itu sama dengan berapa? Saya lebih suka ke 180. Jadi 135 itu sama dengan 180 dikurangi 45 derajat. Karena nilai di KD2 itu yang positif sin, maka yang positif hanya sin saja. Yang kosinus dengan yang tangan itu negatif. Kita lihat 45, sin 45 berapa? Setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2, tangan 45 adalah 1. Jadi tinggal mengisi seperti ini. Untuk selanjutnya, sin cos tan dari 120 derajat, 150 derajat, 210, 225, 240 sampai 330. Silahkan kalian kerjakan sendiri.